Halo guys, welcome back to my channel Sebuah Negara TV. Nah guys, hari ini agak sedikit berbeda ya guys, karena gue ada kena musibah ya, gue kena cedera lutut. Dan gue mau cerita ke kalian nih, ini hari ini gue udah ada di rumah sakit, di Bilangan Jakarta Barat ya rumah sakitnya. Kemarinnya gue udah MRI dan hasilnya itu menunjukkan kalau ACL gue putus gitu. Nah, gue mau cerita dikit nih ke belakang nih. Jadi sebenarnya cedera lutut gue ini udah lama ya kejadiannya, lebih dari 5 tahun yang lalu ya, sekitar tahun 2013 lah. Dan itu memang pada saat itu gue udah cek juga ke dokter ortopedi pada saat itu, dan memang indikasinya ke ACL ya. Dan waktu itu tapi gue menghentikan proses pada saat mau MRI karena waktu itu biayanya gede banget, dan gue nggak yakin waktu itu asuransi dari kantor gue tuh bisa cover. Dan sekarang kemarin itu gue kena lagi, dan gue rasa cukup parah sih untuk yang kali ini ya. Jadi nah, serunya lagi tuh, bukan serunya lagi ya, tapi kayak gue tuh udah nunggu main bola bareng sama orang-orang atau rame-ramean gitu, atau main futsalan bareng-bareng tuh udah 2 tahun. Karena selama pandemi ini gue itu ngejaga keluarga gue supaya nggak ada yang kena lah gitu. Jadi takutnya ntar gue kena bawa virus dari luar, ternyata keluarga gue jadi kena covid gitu ya. Jadi kalaupun gue keluar ya gue selalu pakai masker. Terus juga kalaupun gue bikin konten, gue paling cuma ya 3-4 orang gitu yang bantu gue gitu. Ataupun kalau keluar ya pokoknya gue jaga banget lah protokol kesehatan. Dan ya memang udah jalannya kali ya, gue udah nunggu banget 2 tahun gue nggak main ramean tuh. Akhirnya kemarin gue main. Gue tuh niat banget ya, sampai beli sepatu bola yang kesukaan gue lah, yang brand kesukaan gue tuh sampai 2 gitu. Terus gue beli tas segala macam. Nah, by the way juga mungkin gue kualet juga kali sama istri, gue belinya bilangnya gue belinya satu tapi gue belinya 2. Tapi ya gimana gitu, karena saking saking apa ya, saking gue senengnya gitu bisa comeback main bola lagi rame-rame. Nah, ya udahlah, yang mungkin nanti kalau istri gue nonton ya bisa maklumin. By the way, sepatu juga nanti pengennya gue jual, karena gue juga nggak akan pakai dalam waktu sekian lama gitu. Pasti kan butuh recovery-nya. Kalau cepet banget tuh ada gue Iqbal Alifian tuh, itu 6 bulan, tapi kan dia memang latihannya secara rutin ya. Teli 9 bulan. Dan ya gue harap nanti pada masa pemulihan pasca operasinya juga gue bisa cepet juga ya, amin gitu. Dan hari ini gue akan dioperasi. Ini hari ini tanggal 27 Oktober. Gue akan dioperasi nanti jam 3 ya tadi kalau berdasarkan info dari susternya. Tapi gue gak tahu apakah nanti on time apa enggak. Tapi ya gue harap nanti ya bisa cepatnya lah ditindak gitu. Karena kenapa gue memutuskan untuk operasi kali ini, karena yang pertama pertimbangannya adalah ya udah, mungkin asuransi sekarang yang sekarang gue pakai ini bisa mengcover lah untuk semua biaya operasinya segala macem. Kedua juga ya gue ada keinginan untuk main bola lagi secara normal gitu, karena memang ya namanya pemain bola, pemain futsal, aset utamanya ya kaki gitu. Ya di samping semua organ vital lainnya sih, tapi ya kaki itu utama. Jadi kalau cuma cedera ankle ya itu udah biasa lah main bola, tapi kalau cedera lutut tuh masuknya ke kategori cedera berat ya. Walaupun memang pada saat gue kena dulu pun memang gue sempet ya pakai cara tradisional diurut, walaupun itu salah, tapi ya gimana gitu kan. Nah, yang pas kemarin juga gue kena itu memang itu kaki gue bengkak ya. Nah, pas gue kena itu malamnya itu gue dibawa ke pengobatan tradisional lah di Haji Naim ya. Itu terkenal banget lah dari dulu. Gue juga dulu pernah kena cedera pangkal paha dan diurus itu, dan alhamdulillah memang
baik hasilnya. Dan itu balik lagi sih faktor kepercayaan kalian masing-masing juga, tuh faktor kenyamanan juga, kalian nyaman nggak pada saat diurut, karena masing-masing tukang urut atau pengobatan tradisional itu mereka menggunakan metode yang berbeda-beda ya. Dan juga ada yang misalnya nih, ada yang urut di bagian cederanya langsung, atau ada yang urut di bukan bagian cederanya. Nah, itu balik lagi ke kepercayaan kalian juga, walaupun memang secara medis itu nggak boleh diurut ya. But anyway, setelah diurut dari Haji Naim tuh, yang tadinya gue napak sakit, nah gue napaknya langsung enakan sih. Ini bukannya promosi tapi kenyataan, tapi memang kalau cedera ACL itu bukan sesuatu yang bisa disembuhkan secara tradisional ya. ACL itu harus disembuhkan melalui proses operasi gitu. Bahkan gue juga beberapa kali nonton di YouTube tuh MCO ya, Pak Arif yang dari Semarang tuh, yang terkenal banget udah megang atlet-atlet futsal, atau ya pokoknya banyak atlet yang ternama lah di Indonesia. Setiap kali ketemu sama pasien yang kena cedera lutut ACL, pasti disebutin sama dia untuk ya udah pensiun aja. Dan gue kayaknya nggak bisa gitu kalau cuma diurut terus suruh pensiun. Gue pengen normal lagi aja gitu, pengen main bola, pengen seneng-seneng, karena ya gimana ya, karena ya kebahagiaan gue salah satunya di main bola, main futsal gitu. Dan kalau gue nggak bisa, ataupun nanti ketika main kena lagi ya bakalan percuma sih. Jadi ya, gue pikir ya udahlah, untuk kali ini gue operasi aja lah gitu. Dan ya alhamdulillah banyak yang support ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya gue mau bikin video kayak gini ya, video semacam kayak vlog gini. Dari ini sekarang kita dari sebelum operasi ya, nanti pasca operasi gimana, lalu pas pemulihannya gimana. Jadi supaya kita bisa saling bantu juga, nanti bisa saling sharing juga proses untuk ACL seperti apa. Dan nanti juga mungkin setelah gue keluar dari rumah sakit, nanti gue akan kalau bisa ya, kalau misalnya gue dapat infonya secara detail, gue akan sharing ke kalian berapa sih total biaya yang gue keluarin dari awal gue masuk ke rumah sakit katakan ya, sampai gue keluar rumah sakit tuh biayanya berapa. Karena pasti ini akan menjadi pertanyaan yang sangat sering ditemui gitu, karena kalian juga pasti kan beberapa ada yang mungkin kena cedera yang sama kayak gue nih, ACL ya, karena gue fonisnya ACL, nggak ada meniskus atau yang lain-lain ya. Jadi ya gitu, gue tetap semangat pengen tetap bikin konten gitu. Jadi nanti ya mungkin nanti setelah gue sembuh gitu, gue sih rencananya memang akan lebih banyak untuk berkolaborasi dengan pelatih-pelatih, dengan pemain-pemain futsal gitu. Tentunya yang kalian sebutin tuh terus terang ya, itu kepikiran banget di gue. Cuma kan ya gue juga harus memikirkan segala macam ya, dari mulai biaya sih terutama, dan juga waktu dari si pemain itu. Kalau dibilang mau ya mau banget gitu, karena gue berharap video-video di channel gue itu bisa membantu teman-teman untuk beberapa tahun ke depan. Nah, jadi ilmunya tuh bisa tersalurkan terus dengan orang yang nonton video gitu. Orang-orang tuh pada seneng gitu. Jadi ya berharapnya sih kayak gitu ya. Dan kalau kalian lihat video-video gue juga nggak yang terlalu monoton, terlalu teori banget. Jadi kalian pasti akan lebih seneng dengan praktiknya. Jadi ya memang itu salah satu target gue, dan core atau inti dari channel gue ya itu. Dan ya gue harap ini bisa bermanfaat lah buat orang banyak ya. Dan ini gue udah ada di kamar ya, gue mau kasih lihat nih ke kalian nih ya. Ini kamarnya nih, ada TV ya, kelihatan itu nomor rumah sakit ya, nggak apa-apa lah ya. Ini ya kondisinya kayak gini. Ini tas gua, ini ada, oke.
Nah, jadi kelihatan nama rumah sakitnya. By the way, gue untuk masuk sekarang ini sendiri ya, karena istri lagi kerja. Jadi nanti dia akan nyusul, dia akan cuti setengah hari, dia akan nyusulin suaminya karena memang tahu suaminya bakalan dioperasi gitu ya. Jadi biasanya dia nggak tegaan sih kalau gue kayak 2 tahun lalu gue dirawat gitu ya. Itu dia pas gue masuk ke ruang operasi itu nangis men. Dan ya sedih banget sih. Tapi ya gimana gitu, dan gue harap nanti dia bisa lebih kuat sih. Apalagi ya mau gue sharing ya, mungkin itu aja. Oh ya, kalian mau lihat kondisi lutut gue kalian. Ini lutut gue nih sebenarnya sih udah gak terlalu bengkak sih guys nih. Nah ini gue pakai knee support ya. Ini gue buka aja biar kasih napas dulu nih kaki gue nih. Ini enak sih pakai knee support kayak ini. Kalian yang belum ambil keputusan untuk dioperasi ya pakai kayak gini sih bisa nih, karena kita bisa adjust sesuai dengan ukuran kaki kita nih, dan nyamannya bisa kita atur ya. Nah ini di sini sakit nih gue nih. Ini sakit nih kalau ditekan nih, karena masih bengkak, tapi kalau bengkaknya emang gak begitu kelihatan. Ini kalau tekan sakit, di sini juga agak sakit gitu ya. Nyeplak men. Oke. Jadi buat kalian yang ya para atlet gitu ya. Jadi sebenarnya ini bukan karena ya faktor utamanya itu bisa jadi karena pemanasannya kurang, kedua karena memang benturan, ketiga ya memang karena letih. Bentar ada suster. Oke, sorry tadi ada susternya datang lagi, balik lagi nanya lagi terakhir makan jam berapa, udah puasa atau belum, dan itu udah gue jawab dari suster yang sebelumnya. Entah kenapa informasi nggak nyampe. Jadi atau ya kalau pertanyaan berulang kayak gitu kesannya nggak ada koordinasi sih antara si susternya ini. But anyway ya udahlah, apa-apa gitu, manusiawi sih, mungkin ada miss di mereka gitu. Oke, itu aja sih kayaknya. Nanti gue akan update lagi setelah operasi ke kalian gimana rasanya, gimana enaknya. Oh ya tadi lupa bahas. Jadi kalau kena cedera lutut itu faktor utamanya ya bisa dari kurang pemanasan ya, kemudian bisa jadi ada benturan, kemudian ada human error. Human errornya dalam artian kalian salah pada saat melakukan apa ya, napak gitu ya. Kalau gue sih dulu kenanya memang pada saat gue mau melakukan kayak putaran gitu ya, putaran kayak pivot gitu, gue mau change direction, menahan kaki kiri, pas nahan kaki kiri langsung kayak crack gitu bunyi kan, langsung jatuh saat itu juga, karena memang wih gila itu sakitnya bener-bener sih, nggak ketahan sih. Nah pada saat lo jalan setelah itu gue berdiri gitu ya, gue jalan itu lutut tuh kayak goyang banget gitu. Jadi antara otot paha sama otot yang tulang kering itu kayak letoy gimana sih. Nah habis itu ya udahlah, benar bengkaknya gede banget, dan itu memang yang parahnya. Dan yang kemarin ini biasanya gue kalau misalnya kena lagi tuh nggak separah ini sih, paling cuma kaget doang. Habis itu ya gue nanti selang berapa lama kemudian ya gue jogging lagi segala macam, penguatan lagi, renang gitu kan. Oke, itu sih yang mau gue bilang. Jadi ingat pemanasan tuh harus maksimal banget ya, jangan sampai kalian memulai olahraga aktivitas yang berat gitu ya, futsal termasuk yang berat sih, tanpa melakukan pemanasan yang cukup. Jadi semua bagian tubuh tuh, kaki, lutut segala macam, semua harus stretchingin, juga harus melakukan ya sprint juga ya, sprint pendek juga, supaya badan kalian tuh siap pada saat nanti kalian bermain gitu. Oke, gue rasa videonya sampai sini dulu untuk sebelum operasi ACL ya. Nanti gue akan bikin video lagi. Gue nggak pakai alat yang khusus, gue cuma pakai handphone ini ngerekamnya. Jadi kalau hasilnya kurang bagus ya mohon dimaklumi. Oke,
Sehat-sehat buat kalian semua, tetap semangat, dan juga untuk yang masih berlatih mengejar mimpi, latihan terus ya, semangat ya. Karena nih liga mau mulai nih. Untuk yang masih di level akademi, ya kalian latihan terus ya, semangat ya. Oke, proses tidak akan mengkhianati hasil. Asik, klasik banget ya. Oke, gue Sukma Negara. Thanks for watching.